kita. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Karena waktu aku mendengar ceritanya Fanny Pondo tuh gimana ya, hatiku tuh bergetar gitu. Terus pada saat Fanny podcast, aku melihat cerita ini bisa memberikan harapan untuk banyak orang. Pejuang dua baris, aku salah satunya. Lalu pejuang cancer, lalu single mother, banyak sekali single mother di Indonesia. Banyak sekali yang akan relate dengan film ini dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Tujuan aku awalnya itu saja, dan pada saat aku kontak Fanny itu sudah dikontak oleh banyak sekali orang, dan Fanny bilang, Ci, aku maunya sama kamu karena kayaknya Cici ngerti posisiku, Ci, gitu. Jadi aku senang banget dipercaya oleh Fanny, dan itu yang bikin aku maksain Densu untuk ayo gitu. Ayo ya. Ayo kerja gitu. Gitu ya. Dan setelah Tapi aku habis nangis ketawa ya. Kayak filmnya kan. betul, filmnya juga banyak rasa yang diberikan. Tapi gimana akhirnya Jolif melihat daya jual tak cuma dari Jolif tapi juga teman-teman cast dan kru yang terlibat, dan melihat penerimaan penonton yang luar biasa hari ini, gimana Jolif melihatnya? Susah ya diungkapin dengan kata-kata, yang pasti aku senang banget. Dan lagi-lagi semoga kita keluar dari sini bukan cuma selesai filmnya di sini aja, tapi kita pulang bawa banyak pelajaran dari film ini, dari cerita ini. Terima kasih Jolif. Tadi kita kembali ke Jolif dengan pertanyaan teman-teman media, tapi kita ke Pak Andi Suryanto. Pak Andi dari Little Pictures, kita juga boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman. Ini dia langsung diberikan sama Pak Densu tadi ya mikrofonnya. Kita pengen tahu Pak, bagaimana pengalaman Pak Andi sepanjang perjalanan untuk pendevelopan film Baby Doll ini, dan gimana rasanya ketika sekarang film ini sudah mau tayang di seluruh bioskop Indonesia? Ya, terima kasih ya Pak Des. Ya, selamat siang Bapak Ibu teman semua. Baby Doll ini sebenarnya adalah sebuah berkah bagi kita, terutama di Little Pictures ya, karena seperti yang kita tahu bahwa cerita Fanny ini awalnya dibagikan di podcastnya Kodensu ya, lalu juga bagaimana Kodensu dan Jolif ya ingin banget membuat film ini ya, film inspirasi ini ke layar lebar, dan kami bersyukur banget ya Kodensu Jolif percayalah ya mau bekerja sama dengan Little Pictures ya, apa yang bisa terjadi film yang indah ini. Ya, dan seperti kita lihat juga film ini mungkin teman-teman udah lihat ada lucunya ya style-stylenya Kodensu lah gitu lah, kita tidak berasa, tapi bagaimana kehariannya, keindahannya ya cerita dari Bu Fanny ini ya juga semoga sampai di masyarakat ya, dan terutama terima kasih juga kepada teman-teman kayak semua, karena selama prosesnya kita tahu bahwa mereka kerja keras luar biasa, tapi amat kompak dan prosesnya super menyenangkan. Jadi ya semoga bisa dinikmati, dan semoga film Baby Doll ini bisa menginspirasi banyak orang. Yes, terima kasih Pak Adi. Saya bergeser ke sebelah sana kalau pertanyaan berikutnya untuk Mbak Bella, Mbak Marcella Dalianari sebagai produser dari Baby Doll. Kita juga pengen tahu Mbak Bella, ini kan cerita yang sangat luar biasa Mbak Bella. Kita pengen tahu, dan juga sudah dikenal cerita ini di sosial media. Sebagai PH yang berpengalaman mengangkat kisah-kisah nyata, ini apakah popularitas kisah aslinya justru menjadi tantangan tersendiri dalam memproduksi film ini, Mbak Bella? Silakan. Halo siang Mas Dias dan teman-teman media semua. Pastinya itu tantangan tersendiri buat kita, karena seperti yang teman-teman semua udah tahu, kalau cerita Mbak Fanny ini kan juga udah seviral itu di sosial media, artinya banyak yang ngikutin juga. Yes. Jadi tantangan dari Little Picture dan Sumargo Film tentunya jangan sampai kita ngurangin esensi cerita dari konten-konten yang mereka itu ke dalam film, dan bersyukur banget di delivery dengan baik di skenario sama Mbak Oka. Jadi ya semoga teman-teman bisa relate cerita yang di dalam film dan konten aslinya Mbak Fanny. Dan gimana setelah melihat reaksi dari teman-teman penonton hari ini, Mbak Bella? Kayak tahu
terharu ya. Karena aku pun nonton berkali-kali kan, Yes. misal untuk review segala macam tuh mungkin 10 kali udah. Beberapa kali nonton juga masih terharu gitu, karena memang ceritanya mengharukan banget sih. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Bella. Terima kasih. Kita ke Mbak Oka, Aurora dan juga Christina Cindy. Tahu bagaimana mendevelopnya, tantangannya agar juga kan udah banyak kisah yang diketahui di sosial media, tapi gimana tantangannya untuk membuat ini dan kita yang tadi nonton merasakan makna yang sangat luar biasa Mbak Oka dan juga Cindy. Silakan. Tantangannya saya serahin ke Cindy aja. Tantangannya menghadapi ininya itu. Oke. Tapi gini teman-teman, waktu mengonsep cerita ini, waktu menangkap cerita ini dari Mbak Fani, itu sebetulnya saya sendiri pribadi menganggap bahwa ini cuma ya cerita Cinderella gitu. Tapi cerita Cinderella yang nggak biasa tuh artinya tadinya kalau Cinderella kan sedih-sedih dulu, lalu endingnya bahagia. Nah kalau Fani itu kebalikannya, bahagia dulu, lucu-lucuan, romance dulu sama Haji Mekondo almarhum, endingnya sedih banget gitu. Nah tapi ketika ini kan sebenarnya filmnya juga udah screening di beberapa kota ya, private screening ya. Dan ya saya kan nontonnya dari sosial media aja, tapi jujur benar-benar gak nyangka bahwa ternyata film ini dimaknai lebih dari sekedar cerita Cinderella. Ternyata yang banyak saya tangkap itu adalah buat teman-teman penonton itu terharu karena ini cerita pejuang garis 2 gitu. Jadi saya senang ini dimaknai lebih dalam dari apa yang kami sebetulnya siapkan, aku dan Cindy, dan berharap semoga teman-teman nanti untuk bersedia menceritakannya juga kepada yang belum nonton untuk nonton. Thank you. Oke, terima kasih. Dari Cindy, silakan sih. Mungkin tantangannya kalau dalam menulis ini adalah gimana aku sama Mbak Oka berusaha untuk menceritakan perjalanan ini, tapi juga di saat yang sama nggak kehilangan spirit dari Hajime dan Kak Fani. Itu sih, kita nggak pengen ini cuma jadi cerita yang kita tulis cuma untuk jadi film gitu, tapi kita memang benar-benar ingin menyampaikan perjuangan mereka tuh seberat ini gitu ya, dan kita harap lewat tulisan kita dan hasilnya di film ini orang-orang bisa mendapatkan spirit perjuangan itu sih. Itu dia, terima kasih tepuk tangan untuk jajaran scriptwriter kita. Sekarang kita ke memilih cerita yang sangat luar biasa, perjuangan yang tepuk tangan untuk Fani Kondo. Fani, setelah menonton, tadi saya langsung minta kepada teman-teman penonton yang hari ini nonton sama pasangannya untuk memeluk pasangannya. Waktu yang sangat berharga saat masih bersama dengan pasangan yang dicintai. Dan bagaimana Mbak Fani memberikan spirit itu, energi itu setelah melihat dalam filmnya, karena kan Mbak Fani juga ikut mendampingi proses pembuatannya. Ada nggak sih adegan-adegan yang lucu, romantis dan juga penuh konflik yang pada saat menonton filmnya, wow, ini aku banget nih sama almarhum. Iya. Sebelumnya aku berharap kalian menonton ini dan ketika kalian pulang kita semua itu sadar bahwa Allah itu selalu memberikan nikmat, titipan tentang suami, titipan anak, rezeki, nikmat keturunan, nikmat kesehatan. Tapi kadang kita lupa Mas, untuk ketika nikmat itu diambil, kita sudah terlalu melekat dan kita kesusahan melepaskan kemelekatan itu. So that's why time is precious. Kita nggak pernah tahu kapan suami kita akan pergi, kapan anak kita akan kembali, kesehatan kita diambil, ataupun rezeki kita hilang. Makanya semoga film ini bisa memberikan kita makna bahwa apa yang kita punya itu benar-benar berharga banget. Dan ketika ditanya momen apa yang benar-benar mirip banget sama kejadian yang terjadi ketika ini sih Mas, suami aku ngompol. Jadi waktu itu kita syuting di Bogor ya syuting di Bogor. Itu ada adegan Hajime ngompol pipis darah di kasur, dan di situ Hajime itu terlihat sangat-sangat hancur karena selama ini laki-laki kan selalu menaruh kebanggaannya kepada dirinya adalah di pekerjaan dan ketangguhan. Sebagai laki-laki harusnya dia bisa memberikan kita sekuritas, security of feeling, security of financial, security of emotional, protective and everything. Tapi pada saat itu
dia merasa gagal memberikan itu semua ke istrinya karena dia sudah ngerepotin banget nih, udah mulai ngompol. Karena menurut aku ketika manusia sudah ngompol aja nggak bisa ditahan mas, itu benar-benar out of kendalinya dia kan. Dan buat cowok itu shame banget, memalukan banget ya, kayak memalukan banget dan sangat heartbreaking, kayak gue nggak berguna banget sebagai cowok. Dan pada saat itu aku ngelihat the main emotion yang menguasai medium rasa itu waktu itu Korensu. He crying 3 times, 3 kali shot, cryingnya tetap sama, emosinya tetap sama. Sampai Densu bilang, ini kalau shot keempat kali aku nggak bisa pecah lagi, gue udah capek. Dan 3-tiganya aku ngerasa dia bisa memberikan sensasi rasa itu, sensasi rasa gagal jadi cowok itu loh mas. Dan aku ngerasa yang dia lakukan sama seperti yang aku rasakan ketika aku bersihin ompol suamiku. Konosan juga bilang, maafin ya, aku cuma bisa ngerepotin kamu gitu. Wah, tepuk tangan. Saya sebentar lagi mulai 3 September mendatang kisah cinta kalian bisa dirasakan oleh Iya. masyarakat di seluruh Indonesia. Mbak Fani, kalau masih bisa menyampaikan satu pesan langsung pada almarhum dengan momen yang sangat luar biasa di hadapan teman-teman media, apa yang Mbak Fani pengen sampaikan? Silakan. Sebenarnya aku ngelihat di sini tuh yang membersamai aku tuh anak aku juga itu Kaskas. Terus aku kayak kanan kiri ada Kaskas, terus aku ngelihat ada suami aku. By the way, foto itu tidak ada di rumah 2 hari ya mas, dipinjam Lito. Iya. Sampai suster aku nanya, mami fotonya papa mana ya gitu, kok nggak ada di dinding gitu. Terus aku cuma mau bilang, dari tadi aku jalan ke sini aku nangis bang di mobil. Aku bilang, Hani, kamu tahu nggak, finally kamu nggak akan diingat menjadi abu. Hani, kamu tahu nggak kalau filmnya ini udah mau tayang loh, kamu tahu nggak gitu. Rasa deg-degannya itu kayak waktu aku mau akad nikah loh sama kamu. Aku khawatir filmnya bagus nggak ya gitu. Aku berharap kamu bisa datang di salah satu kursi penonton ini, meskipun aku nggak bisa lihat kamu. Aku berharap kamu ada di spirit kamu membersamai kita. Dan aku berharap kamu bisa lihat Kaskas ada di sini, film debut pertama anak kita. Meskipun cuman gundulnya doang. Tapi aku berharap kamu bisa membersamai film ini, membersamai semua penonton yang ada di sini, karena aku yakin kamu gak akan pernah mati di hatiku. Kamu selalu bersama-sama aku, kamu tetap jagain aku, dan nobody can replace you. Wow, luar biasa. Make upku mahal loh mas ini. Nanti tacap lagi Gak ada tacap loh ini. Tacap buat gala premier nanti. Tapi rasanya luar biasa, kita juga bisa merasakan. Terima kasih Mbak Fani sudah mau bercerita. Lorenzo, pertanyaan pertama adalah gimana berarti gak menyesal kan dipaksa oleh Ci Olive untuk membuat film ini dengan reaksi dan rasa yang sangat luar biasa hari ini, Bang Lorenzo, silakan. Gimana pegang panci dulu gitu. Coba bikin dia filmnya. Iya deh. Terima kasih banyak sebelumnya untuk semuanya. Kalian sudah datang di sini, meluangkan waktu, energi, dan saya yakin ini bukan sebuah kebetulan. Gitu. Dan saya juga pengen ucapin terima kasih banyak buat Lito, karena kalau nggak ada Lito nggak ada hari ini. Iya. Dan di kita. sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk partner yang ada di belakang, juga all cast, penulis, director, DOP, all crew yang sudah memberikan waktu dan tenaga untuk membuat film ini hadir di hadapan kita hari ini. Perjalanan cukup panjang, 1 tahunan, hampir gagal. Jadi kesulitan kita itu adalah bagaimana mendevelop cerita ini yang hidupnya Fani yang begitu luas itu kita kerucutkan bersama dengan Mbak Oka. Itu pekerjaan yang sangat tidak mudah. Kemudian bagaimana akhirnya film ini bisa berbicara sendiri di hadapan kalian, karena sebenarnya jujur pribadi dari gue
gue itu nggak pernah berpikir dan berharap bikin film. Jauh dari mimpi gue. Gue nggak punya keinginan itu. Tapi ketika istri gue meminta gue merasa apa mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lewat medium rasa ini. So, yang saya lihat ini bukan hanya sekedar film, tapi ini adalah sebuah cerita, sebuah pengalaman, sebuah momen yang saya harap ikut bersama kalian pulang ketika layar ini sudah menjadi gelap. Dan kalau kalian punya satu alasan, satu harapan, atau satu rasa yang kalian bisa bagikan setelah menonton film ini, semoga kalian bisa bagikan, karena menurut saya itu cukup, di mana Baby Udon akhirnya menemukan jalannya lewat kalian. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Bensi. Tapi kita pengen tahu juga Bang Benny Sumarno setelah berperan sebagai Haji Mikondo, setelah belajar banyak dari seorang Haji Mikondo, apa arti suami menurut Bang Benny Sumarno? Harusnya kalau mau aman jadi kayak Haji Mikondo. Jangan jadi Deddy Sumargo. Hidup kalian akan terlalu roller coaster kalau jadi gua. Cuma matinya lama kalau gue ya. Mau bercanda. Semua kau udah diatur sama Tuhan. Nah, Haji Mei ini menurut saya lawan alter ego saya. Saya itu lebih ke red flag sebenarnya. Kalau Haji Mei itu lebih ke green flag dia. Gak usah ditambahin ya, Oli. Validasinya cukup. Dan aku belajar banyak hal dari karakter Haji Mei. Menurut aku itu adalah satu hal yang paling fragile, yang paling aku takuti ketika aku mengarungi dunia ini. Karena ketika kita menjadi baik, kita menjadi sabar, banyak rasa luka yang harus kita tanggung sendiri. Kenapa orang memutuskan untuk menjadi orang yang suka menghujat atau membuli atau menyakiti orang lain? Karena dia tidak kuat untuk menahan rasa sakit yang ada dalam dirinya. Tapi Haji kuat. Sampai di titik terakhirnya, dia lepas nyawanya sebagai ganti supaya doanya dijawab oleh Tuhan. Tolong jaga istri dan anaknya. Amin. Amin. Laki-laki itu tujuan hidup seorang pria. Pergi untuk istrinya dan berkorban untuk anak-anaknya. Jadi buat gue ini pesannya juga besar sekali untuk para pria, bukan hanya dari wanita. Karena kita sebagai pria sudah jarang banget, langka banget menyadari bahwa kita sebagai laki-laki itu harus punya kesetiaan yang luar biasa. Jangan gampang kita itu ke kiri dan ke kanan. Memang rumput tetangga lebih hijau, tapi boleh kita coba ya Pak. tapi ya cobanya nanti ya, kalau udah berpisah gitu. Jadi buat saya pesan yang di bawah film ini itu besar sekali oleh Haji Mei, dan saya berterima kasih banyak buat Fanny yang sudah membuat cerita ke podcast saya. Karena kalau tidak ada cerita Fanny, hari ini tidak ada cerita ini, dan mungkin saya tidak akan bisa menikmati salah satu kemegahan dan pemberian Tuhan yang luar biasa, diberikan kesempatan bersama dengan semua tim untuk membuat film ini hadir di hadapan kalian semua. Terima kasih. Yes. Ini mengajarkan kesetiaan terhadap pasangan dan juga anak. Tadi Bang Bensu bilang, kira apa yang mau disampaikan kepada pasangan Bang Benny Sumargo di depan teman-teman ini? Sebagai seorang suami yang gaji-gaji, nengoknya ke sini. Pasangan yang asli, itu kan pasangan di film. Itu kan pasangan di film. Itu pasangan yang asli. Karena si film ini. Iya. Pasangan yang asli dong, yang real life. Aku cuma pengen bilang terima kasih banyak pasti buat istri saya yang luar biasa, karena istri saya itu dia tuh semacam kodam ya. Jadi hidup saya tuh banyak berubah menjadi lebih positif itu karena hadirnya istri saya. Jujur saya itu adalah orang yang sudah menyerah dengan dunia. Saya benci dengan banyak hal yang menurut saya dunia itu tidak adil. Saya bahkan kecewa sama Tuhan sampai akhirnya saya menemukan perjalanan saya bersama Tuhan di usia 33. 6 tahun kemudian Tuhan mengirimkan Olivia yang mengubah banyak hal dari hidup saya. Saya jadi lebih sabar. Kenapa saya sabar? Karena saya respect istri saya. Kenapa saya respect istri saya? Karena istri saya deserve to be respect.
So ini yang disebut dengan sepadan. So hari ini apa yang besar dilihat dari saya itu tidak datang karena kekuatan saya sendiri, tapi ada hadir seorang wanita luar biasa yang mengajarkan saya banyak hal. Karena kalau nggak ada dia, mungkin ada kejadian dulu orangnya udah saya pukul atau saya samperin. Karena dia saya sabar. Iya, karena kalau disebut ini Sumargo nggak punya takut. Saya sangat tough menjalani kehidupan. Tapi dari Olivia saya belajar kelembutan. Dan terima kasih banyak. Apa? Peluk. Iya. Aduh. Makasih sih. Semoga Tuhan memberikan keturunan berikutnya. Karena di film ini sudah menghasilkan satu wanita hamil, Putri Ayudia. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Yes. Karena sebelum syuting film ini beliau belum hamil dan susah. Sekarang sudah hamil habis film Baby Udon. Berarti anaknya Baby Udin rencananya. Terima kasih Bang Renzo. Kita ke cast selanjutnya, kita punya Kathleen Hallerman. Wow, Kathleen ini Bagus gak actingnya guys? bagus banget aktingnya Kathleen. Nominasi dong. Yes. Kalau kata orang sekarang kasih aja pialanya sekarang. Kathleen, tapi apa yang paling kamu pelajari dari bagian perjalanan seorang Fanny Yono untuk karakter yang kamu perankan ini, Kathleen? Silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dan menonton Baby Udon. Sebelumnya aku mau ngomong ini karya pertama aku yang menurut aku semoga ini menjadi batu loncatan aku untuk aku bisa menjadi lebih besar lagi. Amin. Dan lebih baik lagi. Amin. Dan terima kasih juga untuk Lito dan Sumargo Film dan para cast yang lain juga untuk menyempatkan memberi aku kesempatan ini, and I'm so grateful. Terima kasih. Dan untuk menjawab pertanyaannya adalah aku belajar banyak banget dari menjadi Kak Fanny Kondo ini gitu. Sebelum mengenal Kak Fanny lebih jauh, setelah kita syuting lebih banyak ngobrol ya Kak ya. Cuman sebelum syuting memang belum banyak ngobrol. Aku tahu Kak Fanny sekedar nonton di TikTok, tahu garis besar kisah hidupnya, baca skripnya. I know that Kak Fanny is a very tough woman. She's a very strong woman. She's a single mom. Dia berjuang sendiri semuanya tanpa bantuan seorang suami. Yang menurut aku para ibu-ibu tahu lah ya seberapa pentingnya bantuan seorang suami, apalagi pasca melahirkan itu penting banget supaya gak ada baby blues. Dan Kak Fanny berhasil melakukan itu tanpa kondosan di sampingnya. Tapi nggak cuma itu yang Kak Fanny alamin gitu. Maksudnya setiap hari itu mungkin ada aja ya ujian-ujian yang dilalui sama Fanny ini gitu, mulai dari sisi keluarganya, keuangannya, perjuangannya. Kak Fanny ini capek miskin guys, beneran gitu. Itu emang Kayak Kak semua Fanny yang di sini capek miskin deh. Iya dong. semuanya kan rezeki ya semuanya ya. Ayolah, Allah kirimkanlah rezeki. Banyak banget ujian yang Kak Fanny alamin gitu, dan menurut aku ya ampun, ternyata ujian hidup aku mungkin belum seberapa ya dibanding hidup Kak Fanny yang harus menjalani selama 9 tahun gitu. Kata Kak Fanny tiap hari itu aku nangis, Catherine. Oh iya Kak, capek Kak. Aku memerankan Fanny selama 18 hari aja capeknya nauzubillah min dzalik. Bener-bener kayak Allah aku nggak kelar ini ya, kita kapan selesai kita syuting gitu. Kamu capek sama aku. Enggak dong kok, bukan. Capek menjadi Ci, mau tukeran gak Ci? Aku takut Ci. Jolin gak datang sih preskon pertama. Selama masa promo aman. Pakai darah nggak? Pakai darah. Silakan tunjuk. Ya, capek banget gitu melewati perjuangannya. Ada aja masalah sama abis itu berlimpah lagi, ada lagi soal kakaknya, soal ininya. Jadi Kak Fanny, being Fanny is a very strong woman, dan aku sadar bahwa banyak banget orang di luar sana yang masih mengalami ujian hidup jauh lebih berat dibanding saya gitu.
Tapi yang aku nggak pernah lupa itu untuk bersyukur sih, karena aku yakin